Jadi gini Pak, kalau itu mengatasnamakan saja berarti masih milik bapaknya. Tapi kalau sertifikat dengan nama anaknya dan diberikan harus adil. Kalau nggak adil dihitung ulang aja Pak, nggak apa-apa. Kan warisan apa-apa sampai dia lontang-lantung kan kasihan. Ada yang seperti itu ada dalam kenyataan. Ini kan orang yang rezekinya terbatas kan gitu Pak ya. Jadi sampai anak ketiga habis sononya. Nah makanya punya anak-anak ini juga harus peduli pada adik-adiknya, terutama anak laki-laki. Anak perempuan yang bawa suaminya kan gitu. Nah ini perlu ke depan. Mungkin tuh bapak yang punya anak yang masih kecil gitu ya. Kita kan nggak tahu ini dipanggilnya kapan kan gitu Pak ya. Kita udah mikir panjang tahu-tahu pendek kan gitu, nggak tahu yang sono. Nah kalau sononya ngerti kan nggak ada masalah, yang sononya nggak, yang terus kan nggak ngerti, ini masalah. Ada lagi silakan ya. Enggak ya. 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 Ya, ntar kalau lupa diingetin Pak. Saya mah orangnya pelupa. Begini Pak, ketika ada yang meninggal nih ya, M meninggal, maka yang paling mudah pembagiannya adalah persentasenya aja, jangan nominalnya kan gitu. Kalau ini ada ashabul furud, AF itu ashabul furud, biasanya kalau normal kan ini suami, ini istri, ini anak-anak kan gitu aja kan, ini anak-anak kan. Nah, yang penting yang awal itu ketika ini meninggal, hartanya itu ya ini 1/8, ini sisa, gitu aja. Ini yang itu kan belum, nggak ada angka apa-apa, nggak ada. Yang penting dari harta yang ditinggalkan ini dapatnya 1/8, ini sisanya berarti 7/8. Eksekusinya kan tergantung nanti kapan kan gitu. Tapi ini nggak akan berubah. Yang ini namanya kita kepada Allahnya begitu ya. Ini jadi pembagian waris menurut Islam itu seperti ini gitu aja. Ini yang ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu harus tahu di sininya aja nih. Sini udah nggak ada kan itu. Kalau ada makanya ditulis semua. Jadi kalau ini ada, sini udah nggak ada, paling ahli warisnya kan cuma ini aja. Ini awalnya. Ketika eksekusinya ini nggak ada, ya jangan dibilang nggak ada. Ini kan masih ada ketika ini gitu loh. Ya, walaupun nanti ketika membaginya ini sudah nggak ada, tinggal anaknya ya. Nanti ini yang menggantikan, membadalin di situ. Ya, jangan dilihat kan bapak kamu udah meninggal gitu. Enggak, tapi kan di sininya gitu. Dan ini tetap ke sana. Itu yang pertama. Jadi yang harus jelasnya begitu. Tentang nilai sini mungkin berubah. Kalau nilai harta bergerak tidak bergerak ini kan berubah nilainya. Tapi bagian persentase ini kan tetap Pak. Nah
kan gitu ya. Tuh, ini yang harus dijaga. Ada pendapat yang begini, Mama. Masyarakat Jawa nih, Jawa Sunda nih kadang-kadang ini ikuti semua. Ini mau ada lagi ada perempuan kan, mau laki, ini lagi ada perempuan, Mama nih. Terserah nomor 1, 2, 3-nya gitu. Menurut pendapat Islam atau dalam Al-Quran ini kan 2 dibanding 1, laki perempuan kan 2 banding 1. Harus tahu dulu. Mama kalau ini nih paling gampang contohnya kan nggak pasnya. Mama ini 5 miliar. Nah, ini kan 2 miliar, ini 2 miliar, ini 1 miliar kan gitu, ya kan? Itu aturan pokoknya begitu. Setelah dia mendapatkan, kemudian ini memberi ke sini, ya kan? Ini memberi mama berapa, 2,5 ya, 2,5, 250 juta. Sini 250 juta. Kan dia akhirnya dapat berapa? 1,5 kan? Nah, sini dapat berapa tinggal? 175. Ini boleh Pak gitu. Tapi itu adalah bukan warisan, yang 250 pemberian, sehingga nggak bisa diungkit. Oh itu kan nggak sesuai, nah, itu pemberian. Bagaimana bagi warisnya? Tadi ini 2 dibanding 1. Setelah tahu, mereka tahu semua. Tapi ini adalah pemberian. Ini kasihan pada adiknya yang perempuan, ngasih 250, dia ngasih 2. Ya mungkin ini ketepatan sama, kan bisa aja nggak sama kan? Terus ini punya, udah saya kasih kepada dia 500, bisa saja kan gitu. Lalu ujung-ujungnya agak mirip-mirip itu. Nah, tapi hablum minallahnya harus dikerjakan dulu. Nah, ketaatan pada Allah itu harus dikerjakan dulu. Nah, itu berarti tinggal bagaimana hubungan sesama manusianya, kan tuh hablum minannasnya. Tuh, tapi kita nggak menyalahi di situ, udah tahu nih. Jadi harus dikerjakan dulu adalah hablum minallahnya dulu, taat pada hukum Allahnya ini dilakukan, baru nanti sana adalah itu bagaimana kebaikan itu sana, gitu Pak ya. Ada yang tertinggal tadi? Ya, kalau langsung sih nggak tertulis nggak apa-apa, tapi kalau ini lama sebaiknya tertulis Pak. Kalau nggak langsung dieksekusi tertulis. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang kan gampang ya Mama. Ketika ini meninggal, yang masih hidup ABC gitu kan? Nah gitu, bahwa kalau Bapak ini bisa tulis tanggalnya gitu kan Pak. Mama ini meninggal hari Ahad 13 Juni gini-gini, dengan ahli warisnya ABC, disebutin semua. Menurut hukum Islam maka ini akan dapat sekian. Nah itu tanda tangan semua ahli warisnya. Nah suatu saat eksekusi sudah ada Pak. Ini bisa segera Pak. Mungkin seminggu setelah meninggal bisa dibuat, walaupun tidak harus dieksekusi, tidak harus diributkan, tapi harus tahu gitu. Karena kan bisa jadi begini, jangan sampai gini, ini meninggal hari ini, minggu depan ini meninggal, terus meninggal, memang belum ada, tapi itu kan berubah, jadi tetap harus dibuat. Yang bagus tertulis Pak, tertulis semuanya ini, bahkan kalau memang ada di situ tokohnya atau Pak Ustadz yang ada di Al-Kausar, ada ketua DKM, ini saksinya ketua DKM, saksinya Ustadz siapa kan gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau keluarga itu percaya dan sebagainya. Kalau lembaga formal itu kan kalau bermasalah kan, ya kan? Tinggal nanti diurus Pak. Nih, kalau sudah dibagi eksekusi diurus. Nih, kalau nggak diurus nambah masalah lagi kemudian hari. Diurusnya apa maksudnya? Ini sudah menjadi miliknya, uruslah balik nama. Sekarang kan orang sekarang pinter Pak, pinter curang maksudnya. Itu kan masih nama
kakek tuh, berarti punya kakek kan, gitu sekarang orang gitu. Nah sekarang dengan saudara begitu, apalagi dengan online gitu. Kadang-kadang jadi cepet lah. Jadi kalau sudah menjadi miliknya, minimal ada keterangan. Kalau sudah itu cepat dibalik nama. Nah, itu dunia sekarang tuh begitu. Kenapa? Ya kan sudah, kan membaginya kan udah begini, ya masing-masing aja, masing-masing, tergantung pada kesepakatannya kan dibaginya kan gitu. Nah orang ada yang tanpa dibalik nama langsung dijual, kadang-kadang ada kan gitu. Jadi administrasi itu penting saat sekarang ya, administrasi. Kenapa? Hukum yang ada di kita itu yang dinilai dohirnya, dohir nyatanya. Orang salah tapi bisa membuktikan, bisa menang kan gitu. Memalsukan, palsu aja itu bisa menang Pak. Tapi dengan itu tadi, nah kan gitu. Maka orang bodoh kan salah ya. Iya nilainya ya, nilai yang umum lah gitu. Jadi mama sepakat nih kan, mama ini ada motor berapa nilainya, bukan yang pengen yang nilainya ya, kesepakatan jadi ahli waris itu ya kan. Ada sekarang kan bisa dinilai ya, jangan kita terlalu tinggi juga nggak setuju kan gitu, nilai umum aja. Kalau tanah itu kan ada NJOP ya kan. NJOP itu kalau harga jual belum tentu sama dengan NJOP. Cuma sekarang rumah di Duta Kencana yang asli berapa sekarang gitu kan, dengan tipe yang sama. Setelah direhab beda lagi kan. Nah itu punya nilai-nilai. Nah, ada juga yang tidak bagus tapi punya nilai sejarah dan jadi mahal, barang antik. Barang antik itu kan tinggi ya gitu kan, punya sejarah gitu. Sejarah ya Pak ya. Ya ya ya, itu ada dua kemungkinan. Kalau mengatasnamakan saja berarti harta bapaknya. Itu kadang-kadang iya itu kan kalau mengatasnamakan ini dilihat dulu Pak, dilihat dulu. Kalau mengatasnamakan saja berarti harta bapaknya karena menghindari pajak progresif. Kalau orang sekarang pinter gitu Pak, punya mobil dua kena pajak kan gitu kan. Akhirnya mobil yang satu nama dirinya, yang satu nama istrinya, ya kan cuma punya satu kan gitu. Aduh, kalau sekarang Pak, apalagi nih nggak tahu desas-desusnya sayuran pun kena pajak nih. Jadi kalau bapak nanti beli singkong, daun singkong seikat kena pajaknya Pak. Makanya nggak usah beli Pak, minta ke tetangga aja tuh, Mang badai ngunder gitu, tak kena pajak. Tapi masih isu karena Sri Mulyani menyangkal kan, nggak ada katanya. Padahal udah beredar begitu, Sri Mulyani menyangkal, nggak ada. Nah gitu. Tadi gini Pak, kalau itu mengatasnamakan saja berarti masih milik bapaknya. Tapi kalau sertifikat dengan nama anaknya dan diberikan harus adil. Kalau nggak adil dihitung ulang aja Pak, nggak apa-apa.
mama nggak apa-apa nanti untuk dia, tapi ini kamu kelebihan, kamu bayar sekian, itu dihitung lah gitu. Nah tadi anak yang belum kebagian ya harus dibagi kan gitu ya, dibagi. Jadi ini di kita kan gitu, pinter di kita itu, atas nama kan gitu kan, ini ya gitu ya. Kadang-kadang kalau memang bedanya ditolerir ya semuanya sepakat sih nggak masalah. Kalau ini apa jomplang gitu kasarnya, ini nilai 1 miliar ya, ini cuma 200 juta lah, itu kan nggak seimbang gitu loh. Jadi kalau bedanya cuma dikit itu mungkin semuanya wajar, itu bisa gitu Pak ya. Jadi dilihat dulu, makanya di sini harus adil lah gitu, jelas lah ya gitu. Jadi semuanya gitu Pak. Jadi kalau punya apa-apa tuh begitu ya. Sekarang kalau mengatasnamakan itu ya, harus jelas ya. Karena itu kadang-kadang cuma memudahkan saja, tujuannya memudahkan. Masih ada? Ada. Kalau nggak ada barangkali itu, kalau biasanya masalah itu kan munculnya nanti kalau ada masalah baru ingatkan gitu kan ya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Sih kalau kita kan gitu, orang jadi pintar tuh kalau dihadapkan masalah. Kalau hidup nggak ada masalah nggak pintar tuh gitu. Cerdasnya kan gitu, kita kan ya gini, nanti banyak lah gitu kan. Jamaah di Al-Kausar banyak nih, namanya Al-Kausar jadi banyak gitu, Kausar, kasir. Makanya bentar lagi udah siap-siap berkorban kan gitu kan, wanhar kan gitu. Nah sekarang udah tanggal 13 ya sebulan seminggu lagi seminggu, tinggal 5 minggu lagi. Nah, ya bapak-bapak yang punya rezeki silakan tuh berkorban. Kalau kambing berat ya sapi gitu Pak maksudnya. Kalau kambing keberatan maksudnya sapi gitu. Kalau sapi keberatan ya limusin gitu. Insyaallah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa mengisi waktu kita di pagi hari ini. Memang belajar gini nih kadang-kadang ada yang bosen, ada yang ini kadang-kadang nggak ada kenyataannya gitu, kadang-kadang gitu. Tapi insyaallah lah kalau kita ngerti kan, ada tetangga, ada saudara minta masukannya, oh gimana nih ya kayak. Kalau kita bingung, oh iya nanti saya tanyakan lagi kan gitu Pak ya, biasanya kan gitu. Kalau kita bisa ya alhamdulillah. Baiklah, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak runtut gitu ya. Yang jelas dawil arham ini dari pendapat jumhur mereka mendapatkan, dengan catatan tidak ada dawil furud dan juga tidak ada asobah. Jadi jangan sampai bingung lagi, kemana ini harta kan gitu kan ya gitu. Memang ada juga yang ada ibu-ibu yang curhat kemarin di WA, curhat, ini kan saya kerja, karena kata ibu-ibu itu hasil saya sendiri, suami nggak kerja, namanya ibu-ibu kayak gitu. Ntar kalau saya meninggal kemana itu? Ya ke suami ibu. Enak aja kan gitu, dia nggak punya anak Pak tuh, enak aja. Ya kalau ibu nggak rela, bagikan, hibahkan aja ke saudara-saudara ibu. Bang ya, harus dihibahkan gitu. Terus Pak Ustadz nggak Bu? Gitu. Enggak Pak, itu mah tambahan selesai. Nggak, kadang-kadang gitu Pak, ada nih apa? Atau untuk pelitnya itu ada Pak, dalam diri seseorang itu ada pelitnya aja. Enak aja. Artinya suami ngasih kan gitu kan ini. Maksud suami kan kalau istri meninggal suami dapat setengahnya Pak tuh. Kalau dia nggak punya anak setengah. Iya. Kalau punya anak kan 1/4. Tapi kalau suami meninggal dapat 1/4 cuman. Kalau nggak punya anak kan gitu. Makanya istri kadang-kadang gitu. Ya kalau nggak mau ya hibahkan sebelumnya. Kalau nggak rela makan gitu. Ya kan. Baiklah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.